tidak ada Superman. Kecuali ya saya ulang ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Iya. Betapa beratnya jadi pemimpin, fungsi pemimpin utama itu. Dia mampu nggak melihat ini gitu ya? Pagi, Pak Ronald. Pagi Yus. Aduh, gimana? Kabar? Suaraku kedengeran nggak, Pak Ronald? Kedengeran ya? Aman ya, siap. Kalau suara Pak Pendeta? Aman, Pak. Karena pakai headset ya, aman sih. Oh gitu. Kalau lepasin begini masih kedengeran bagus? Masih lebih jelas pakai lebih dekat sih. Iya. Efek backgroundnya nggak ada kalau di Google Meet. Oh iya ya. Iya, kan kalau di apa namanya background itu ya? iya yang di layar itu mau dibikin ke pantai kayak mau keluar angkasa. Pernah bikin apa fakultas kedokteran di ending kuliah kan di hari ke-14. Tiba-tiba mereka tampilkan di belakang mereka kan terima kasih Pak Ronald Malang. Oh iya, sedap. Nah, tapi Pak Pendeta cuma nikmatin aja, nggak apa malu nanyanya gimana. Iya. Habis background Bapak kan selalu ini. Udah bener Pak, udah pas itu. Bosan kali orang melihatnya itu. Enggak lah, udah pas itu ngajak teman-teman minat baca Pak. Jadi tanpa ngomong udah lihat di belakang. Betul Pak. Oh ini bener ini pembicaranya ini. TV-nya nggak lebar ini, bukunya banyak ini. Waduh. Jadi cara mengajak tidak selalu pakai kata-kata ya. Setuju Pak. Tampilkan aja apa di belakang kita gitu ya, Setuju. di samping kita gitu ya. Setuju Pak. Kadang-kadang ya perbuatan lebih baik sih Pak. Iya betul. Belum tentu kata-kata kita enak didengar. Iya betul. Ya. Leadership, tapi leadership dalam perspektif Kristen kan. Iya. Jadi berarti dalam hal ini kan kepemimpinan rohani sebenarnya yang mau kita perbincangkan kan. Betul Pak. Nah, karena konteks kita kan gereja gitu ya. Betul. Dalam organisasi memang regenerasi itu perpindahan kepemimpinan dari yang lebih duluan kepada yang belakangan itu hal yang wajar sebenarnya. Betul. Ya. Jadi kalau dalam gereja menurut Bapak ya harus berlangsung secara wajar. Ya. Ya artinya kan sekarang kalau kita bagi menjadi 3 kelompok usia ya 60 tahun ke atas. Nah, emeritus pendeta. Iya. Yaitu usia 65 tahun kan. Betul. Nah, itu jadi artinya itu satu kelompok usia ya. Kelompok usia. Lalu kelompok usia kedua 50 ke atas kan? 40 ke atas ya. Nah, kelompok 3 ya itu tadi 40 ke bawah barangkali ya. 40 ke bawah ya. Oh. Kalau kita melihat pergantian kepemimpinan dari sisi natural usia, alamiah usia, ya harusnya memang harus diizinkan, dipersilahkan secara etis kelompok usia kedua Betul. yang 50 ke atas kan, di bawah 60 gitu, jadi antara 50 ke 60 kan. Nanti selesai menjabat ini, yang usia ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan, lalu dilanjutkan oleh usia yang di bawah. Jadi sebenarnya kalau mau keteraturan ya, dari sisi etika gitu ya, lalu melihat secara wajar gitu ya. Betul. Bisa sebenarnya penggolongan seperti itu merupakan salah satu, tapi salah satu bukan satu-satunya, salah satu parameter gitu. Betul Pak, salah satunya. Kan kalau kita menetapkan seorang pemimpin kan bukan hanya satu parameter, bisa aja 10 parameter kan. Harus selain kan yang kemarin Bapak bilang tentang program kerja, visi misi, itu kayaknya pengelompokan itu juga harus sih memang Pak. Soalnya kan mempengaruhi pengalaman ya Pak ya. Iya. Betul. Ini. Iya. Kan kalau kita bicara tentang misalnya seorang itu memimpin dengan hikmat, gitu ya, dengan bijaksana, berarti paling tidak minimal kan ada 2, yaitu pengalaman dia dan
apa namanya hasil pemikiran dia. Jadi tidak boleh hanya hasil pemikiran, misalnya seseorang mampu memberi gagasan ide yang baik, kan gitu ya. Betul. Dan memang harus gitu ya. Seorang pemimpin itu harus ada ide, harus ada gagasan. Tetapi tidak cukup. Dia juga harus ada pengalamannya. Harus, Pak. Nah, makanya kalau menurut Bapak tadi, pengalaman dan ide gagasan dari pikiran ya barangkali muncul di usia orang yang 50 sampai 60 tahun ini. Ya, betul, Pak. Betul. Kalau dua-duanya mau digabung ya. Betul. Pemikiran dan pengalaman. Pengalaman. Setuju, Pak. Dan yang di bawah mungkin pemikirannya bagus tapi pengalaman belum ada, benar. Belum matang. Yang kita butuhkan kan sejarah ini jangan hilang ya, Pak ya. Sejarah ini jangan sampai hilang termakan usia gitu ya. Nah, itu dia juga salah satu. Betul. Tugasnya pemimpin kan ya. Mengingatkan sejarah itu ke generasi di bawahnya dulu kan, supaya generasi bawahnya bisa mengetahui selanjutnya untuk generasi bawahnya dia gitu ya. Benar ya, Pak ya? Iya. Kalau pemimpin yang baik, pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang melahirkan pemimpin adalah cara berpikirnya ya seperti itu. Betul. Jadi pemimpin yang menghasilkan pemimpin, dia tidak memegang kepemimpinan itu untuk dirinya. Betul. Tapi mempersilahkan pemimpin-pemimpin baru untuk menerima tongkat kepemimpinannya. Itu pemimpin yang saya pahami, pemimpin yang melahirkan pemimpin ya. Ya, betul. Setuju. Ya, menarik sih Pak, memang tentang kepemimpinan menarik sebenarnya. Tapi masih banyak orang yang sebenarnya banyak yang paham sih Pak. Cuman teorinya kadang-kadang teorinya prakteknya jadi kebablasan Pak. Jadi kompromi kadang-kadang ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, kebanyakan sih gitu Pak yang kulihat. Mereka paham teorinya udah tahu, tapi ketika prakteknya jadi kompromi kadang-kadang Pak ya. Apa negara kita masih mirip-mirip begitu ya? Bisa juga mereka ada yang sudah paham tapi tidak siap melakukannya, mempraktekannya, tetapi ada juga yang sebenarnya dia juga tidak mengerti sebenarnya. Artinya itu tadi karena dia kurang mau belajar gitu ya. Artinya kalau kita belajar kepemimpinan kan, katakanlah kita belajar kepemimpinan di kampus gitu ya. Dasar-dasar kepemimpinan kan? Dasar-dasarnya betul. Tapi kan kepemimpinan itu tidak hanya dasar-dasar. Betul. Pengetahuan tentang kepemimpinan itu kan berkembang dan sangat pesat gitu kan. Nah mungkin salah satu kendalanya di situ. Orang tersebut hanya mengetahui dasar-dasar kepemimpinan, tapi tidak mengembangkan pemahaman kepemimpinan itu untuk lebih luas. Nah sehingga apa yang dikatakan Yus tadi, tapi tidak bisa mempraktekannya. Bisa saja memang karena dia tidak punya pemahaman teoritis yang baik. Iya. Sehingga apa yang mau dipraktekkan kalau di mindsetnya tentang kepemimpinan kan hanya sebatas teori-teori dasar. Betul. Tapi memang seperti yang Yus katakan tadi, bahwa ada juga orang sudah mengerti sebenarnya kan, pengetahuannya sudah luas, tapi giliran mempraktekannya betapa sulitnya dia ya. Nah mungkin ini problem dirinya ya, apa yang ada di dalam pikirannya dan kehendaknya itu yang kita tidak tahu. Iya. Misalnya kalau ada kan teori yang mengatakan ya karena sebelum dia pemimpin, sebelum duduk dia memang sangat terlihat bersemangat mau mengerjakan tugas kepemimpinan itu dengan baik. Tetapi ketika dia duduk di sana ternyata dia justru dikuasai oleh kedudukan itu. Iya. Nah, sehingga kalau sudah dikuasai oleh kedudukan, maka teori tadi hampir tak bermanfaat. Betul. Ketika dia sudah waktunya menyerahkan tugas kepemimpinan ke orang lain, dia ogah memberikannya. Dia ingin terus mempertahankan kekuasaan itu. Nah, disitulah masuk istilahnya siapa itu? Kompromi itu ya Pak ya? Kekuasaan itu bisa selalu korup kan? Iya, betul. Kompromi, wah jabatanku masih bisa 3 tahun lagi lah gitu ya. Padahal udah lewat lah gitu ya. Ya paham.
ada karena kepentingan tertentu, dia kalau tidak duduk di situ maka nanti kepentingannya hilang gitu kan. Bisa juga. Bisa. Nah itu dia. Jadi kayaknya lebih ke arah ke sana deh, soal kepentingan semacam disebut dengan konflik interest gitu ya. Interest ya, benar Pak. Masalah kepentingan sebenarnya kan. Iya. Entah kepentingan dirinya, entah kepentingan kelompoknya, atau kepentingan apa, hanya orang itu yang tahu kan. Bisa jadi sih Pak, bisa jadi. Maka dia gagallah menyerahkan tongkat kepemimpinan itu ke generasi berikut dengan secara wajar. Maka tidak heran kan terjadi pergolakan, gitu ya. Terjadi keributan, terjadi perpecahan benar. termasuk dalam gereja kan. Pasti. Salah satunya faktornya itu salah satu ya dari banyak faktor ya terjadinya masalah dalam gereja ya. Kepentingan ya. Kepentingan dan keberpihakan kali ya Pak ya. Iya, artinya kalau sudah bicara kepentingan pribadi kan berarti keberpihakannya kan dia pasti ada juga ya. Keberpihakannya pada golongan yang mendukung dia barangkali dan seterusnya kan. Iya. Padahal kalau bicara kepemimpinan itu kan dan suksesi kepemimpinan itu kan ini bukan soal keberpihakan semata ya. Tapi kalau kita mendengar ada istilah perkataan yang kesejahteraan atau keselamatan warga atau umat itu adalah hukum tertinggi katanya kan. Jadi mestinya kalaupun orang memegang kepemimpinan, dia menggunakan kepemimpinan sebagai alat untuk kesejahteraan umat secara secara menyeluruh, bukan untuk pribadi dan kelompoknya. Dan termasuk ketika menyerahkan tugas kepemimpinan itu ke orang lain, dia berpikir bahwa tongkat ini harus diserahkan kepada orang yang berpikir bahwa kepentingan umat lah yang mau diutamakan di atas kepentingan pribadi dan kelompok ketika orang ini nanti memimpin. Betul. Kurasa memang di Alkitab sendiri memang Yesus dan Paulus secara langsung menunjukkan praktek itu ya Pak ya? Iya, kalau kita membaca momen-momen di mana Yesus berbicara kepada murid-murid dan menyuruh mereka melakukan A, B, C, D kan gitu ya. Itu kan memang dalam bahasa kepemimpinan modern kan berarti Yesus itu kan mendelegasikan tugas, mempercayakan tugas gitu ya, mengutus mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka sebagai pemimpin. Ya, Paulus pun kan begitu. Kalau kita baca surat-suratnya kepada Filemon, kepada Timotius kan gitu. Betul. Bagi bahasa orang zaman sekarang, kepemimpinan Paulus adalah sama juga tadi kan, kepemimpinan yang memberi kepercayaan, menugaskan, mendelegasikan kepada Timotius maupun Filemon dan anak-anak rohaninya yang lain kan. Nah itu dia. Tapi memang yang diberi tugas itu memang harus bisa dipercaya itu juga kan. Betul. Jadi menarik ya Pak ya. Jadi kayak murid yang akhirnya memuridkan nanti ya Pak ya. Iya itu jelas itu Yus. Setuju ya Pak ya. Tugas kita menjadi murid karena nanti kita akan memuridkan orang lain kan. Setuju. Konsep kepemimpinan menarik ya. Diajarkan Tuhan Yesus itu ya. Murid yang baik nanti akan melahirkan murid yang baik, pemimpin yang baik juga akan melahirkan pemimpin yang baik. Kalau dipikir-pikir juga ya Pak, ini ya kita mengingat kasus inilah Pak ya, apakah kita kehilangan figur kepemimpinan Pak sebenarnya kalau melihat dari kasus yang sekarang ya COVID lah gitu ya. Apakah figur kepemimpinan itu masih terlihat atau memang agak sedikit memudar ya Pak ya? Nah, kalau pertanyaan ini dalam skop apa? Kira-kira nasional, daerah, wilayah, atau gereja, atau apa maksudnya? Mungkin keseluruhan sih Pak ya. Kan tadi Bapak bilang antara delegasi-delegasi ya, maksudnya didelegasikan ke delegasikan. Kayaknya nggak kompak gitu ya Pak. Kalau ngelihat kasus makin bertambah. Oh iya. Iya. Oh kalau kita singgung tentang masalah perkembangan naiknya tingkat paparan COVID ya,
tentu memang kapasitas kita kan sangat kurang dengan itu ya. Iya, benar Pak, benar. Tapi kalau menyinggung tentang kepemimpinan, kalau pengamatan Bapak sih secara pribadi kan tentu bisa berbeda cara mengamatinya kan. Pak Jokowi itu sebagai presiden kita, sebagai pemimpin pertama kita di negeri ini sudah sangat luar biasa ya, memberi tenaganya, pikirannya, hatinya terlebih untuk sudah 1,5 tahun kan, hampir kan? Hampir Pak, 1,5 tahun. Dan beliau kan memberi teladan-teladan ya yang sangat inspiratif ya. Beliau selalu berada paling di garda terdepan kan. Beliau tidak bersembunyi ya di tengah-tengah wabah ini ya. Betul. Misalnya ketika beliau misalnya vaksin telah tiba, beliau sendiri yang pertama menunjukkan teladan bahwa vaksin itu bermanfaat, berguna, layak dipercaya, kira-kira begitu ya, manfaatnya kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kan pemimpin daerah kan langsung menirunya ya. Iya, betul Pak. Nah, banyak pemimpin daerah yang meniru. Iya, Bapak kira ini langsung satu, seperti yang saya katakan tadi, perbuatan, tindakan lebih kuat daripada kata-kata kan. Iya. Nah, jadi Pak Jokowi langsung menunjukkan, memberi contoh ya Pak. Iya, benar. langsung menular kan. Betul. Ini kan ciri kepemimpinan yang baik sebenarnya. Betul. Yang menarik ada ilustrasi yang itu ya Pak ya, pemimpin dan bos ya Pak ya. Aduh. Oh ya. Iya. Itu kayak kalau lihat presiden kita, kalau dia mau menggunakan kekuasaan itu dalam watak sebagai bos bisa sebenarnya. bisa Pak, tinggal nyuruh gitu ya. Iya. Benar. Tapi nah itu. Jadi kita bersyukur karena punya pemimpin yang dari dasar dirinya gitu kan, wataknya, karakternya memang menjadi pemimpin, bukan Betul. dalam gaya bos gitu kan. Betul. Itu kan datang dari dirinya ya, bukan dibuat-buat ya. Bukan dibuat-buat, natural banget Pak, memang Pak, terlihat Natural. banget. Saya kan juga baca buku Pak Jokowi ya. Nah, buku tentang dia, biografi dia dari kecil, remaja, SMA, kuliah, dia kan orang susah mereka kan di masa-masa lalu kan. Jadi nampaknya itu membekas dalam dirinya sehingga dia kemudian pada puncak karir politiknya kan menjadi wali kota gitu ya, dan gubernur dan seterusnya. Nah itu terus melekat dalam dirinya bahwa kalaupun dia mempunyai kesempatan memiliki kekuasaan secara politis, lalu pengalaman dulu itu tidak pernah bergeser dari dirinya. Tujuannya adalah yaitu tadi untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Makanya dia tidak tergoda untuk menjadi bos, kira-kira begitu mungkin kalau kesimpulannya. Iya sih Pak, benar-benar. Jadi dia masih tetap dalam on the track-nya itu, masih kepemimpinan, masih memimpin dengan baik lah, bukan jadi bos gitu ya. Siap. Jadi memang udah ada contoh langsung sebenarnya ya. Jadi gampang sebenarnya buat tanda kutip kita kan orang-orang Kristen ya Pak ya gitu ya, melihat figur yang benar-benar nyata. Kan kalau di Alkitab kan kita nggak tahu nih Paulus gimana, dengarnya dari cerita, Yesus gimana, dengarnya dari cerita. Nah ketika lihat Pak Jokowi ini secara langsung kita melihat wujud nyata gitu ya, wujud nyata tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi sebenarnya menarik Pak untuk melihat bagaimana sih karakter dan ciri-ciri kepemimpinan yang memang sesuai untuk ada di bidang pelayanan ya, maksudnya pelayanan untuk memimpin sebuah pelayanan di Kristen. Iya, Bapak itu kalau sudah misalnya ada hubungannya tentang misalnya khotbah gitu ya, khotbah pas khotbah entah mungkin temanya apa, tapi langsung teringat bagaimana presiden kita ini, Pak Jokowi ini, sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, pikiran-pikirannya dan apa yang dikerjakannya kan seringkali Bapak langsung hubungkan. Jadi sebenarnya misalnya, nah kita ada contoh di negeri kita, pemimpin kita. Jadi marilah kita meniru teladan yang baik, karakter yang baik, sikap yang baik dari pemimpin kita itu. Nah sekarang misalnya kalau kita bergereja, misalnya di lingkup kita lah, betul. sederhana itu sebenarnya, tiru aja apa yang
apa yang ada ditunjukkan oleh seorang presiden kita, gitu ya, bahwa Presiden Jokowi dan pemimpin-pemimpin lain di muka bumi ini tentu tidak ada yang sempurna. Kan? Kalau ditanya bagian mana dari sisi Pak Jokowi yang lemah dari kepemimpinannya, pasti ada. Tapi secara umum, kalau kita bicara tentang kepemimpinan dan hubungannya dengan kepemimpinan pelayanan gerejawi, kepemimpinan rohani, banyak sebenarnya yang perlu kita teladani dari Pak Jokowi. Banyak. Walaupun dia pemimpin politik, pemimpin negara kan, pemimpin pemerintahan kan. Itu kira-kira itu. Menarik Pak, menarik. Iya, tadi terlintas sih Pak, benar sih. Iya, tadi apa Pak ciri-cirinya itu sebenarnya spesifiknya apa sih kandidat untuk jadi seorang pemimpin sih Pak? Pemimpin itu sebenarnya yang pertama kan ada teori yang mengatakan begini, dia terlahir jadi pemimpin kan gitu ya. Oke, tapi ada juga teori yang mengatakan pemimpin bisa dilahirkan, ya kan? Nah, kalau kita membaca Alkitab, maka rata-rata pemimpin itu terlahir kan? Terlahir ya, benar Pak. Artinya itu karena kita meyakini Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri yang ditulis oleh orang-orang beriman, maka kita mempercayai bahwa katakan Musa. Musa itu kalau kita baca dari panggilannya menjadi pemimpin, lalu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa dia terlahir jadi pemimpin. Sudah jadi pemimpin, benar Pak, benar. Dan juga Yakub sendiri sebagai ayah dari 12 suku kan. Yusuf sendiri misalnya jadi perdana menteri di Mesir kan. Betul. Bisa dikatakan juga mereka terlahir jadi pemimpin dan pemimpin-pemimpin lain gitu ya. Sudah ditakdirkan ya Pak ya, sudah ditakdirkan ya, gitu. Kalau gunakan istilah ditakdirkan gitu ya jadi pemimpin. Tapi juga betul bahwa di satu sisi dalam takdir itu mereka pasti belajar juga jadi pemimpin kan? Betul. Maka kemungkinan pemimpin dilahirkan gitu ya, bukan terlahir gitu ya, tapi ini dilahirkan. Kerja membentuk seseorang menjadi pemimpin. Nah, jadi Musa sendiri kan sesuai nasihat mertuanya Jitro kan? Jitro, betul. Nah, kan dinasihati dia kalau memimpin lah itu ya. Harusnya. Kalaupun sekali lagi kita tidak bisa memastikan apakah saya terlahir jadi pemimpin atau enggak, tetapi dalam pembentukan kita di keluarga, di sekolah, dari sekolah paling dasar sampai perguruan tinggi, Bapak sendiri misalnya tidak pernah merasa bahwa harus jadi pemimpin, tapi ternyata pendidikan itu telah membentuk dengan sendirinya, dan pendidikan kan lama, puluhan tahun. Betul Pak. Betul. Menjadi pemimpin gitu ya. Dipersiapkan ya Pak, dipersiapkan. Tinggal sekarang misalnya, ketika seseorang sudah menjalani kehidupan puluhan tahun, di dalam hal apa dia diberi kepercayaan kepemimpinan. Nah, kalau yang ini kan tidak, maksudnya pemimpin memang tidak boleh berambisi untuk memimpin, tetapi pemimpin harus punya cita-cita memimpin, begitu. Jadi ambisi yang berlebihan, yang tak punya landasan dan tak punya tujuan, itu artinya hanya dia berpikir pemimpinan itu supaya jadi bos seperti yang tadi ya. Iya. Nah, kalau yang ini jelas salah kan. Betul. Tetapi dia harus punya cita-cita memimpin, iya kan. Betul. Nah, misalnya pendeta di jemaatnya 10 orang, dia sudah pemimpin, dia memimpin 10 orang. Kan bahwa dia hanya memimpin 10 orang dibandingkan 1000 orang, tapi tetap namanya pemimpin kan. Pasti Pak, pasti. Nah, bahwa tanggung jawab yang memimpin 1000 orang lebih banyak dari 10 orang itu ya betul. Tapi apakah di antara mereka ada yang dikoreksi kepemimpinannya, terkoreksi karena hanya 10 atau dibandingkan 1000? Kan tidak, dia tetap pemimpin. Betul. Tinggal nanti yang 10 orang memimpin 10 orang ini diberi kepercayaan untuk 100 orang, lalu kemudian teruji kepemimpinannya, lalu dipercayakan 10.000 orang dan seterusnya kan gitu. Nah, Pak Jokowi kan memulai kepemimpinan Bupati ya? Bupati Solo, Gubernur, wali kota. Penduduk Surakarta ya tidak mencapai 500.000 barangkali kan. Betul. Dan kemudian sebentar beliau ada di DKI dan sekarang memimpin 270 juta orang Indonesia. Iya. Ya kan semua wajar kan? Wajar Pak. Jadi akan terlihat kualitasnya ya Pak ya. Lama kelamaan teruji oleh waktu ya Pak ya. Betul.
Waduh. Jadi Tidak ada yang tiba-tiba jadi iya. Jadi tak bisa ada yang membohongi emas dengan kayu ya, Pak ya. iya. Semua perlu pembentukan pemurnian seperti singgung tadi tentang Betul. emas kan. Dan namanya juga pemurnian berarti yang mau dilihat dari emas, yang dibuang dari emas itu kan adalah kotoran-kotoran yang tak perlu menjadi bagian dari emas murni kan. Betul, betul. Kan kira-kira seperti itu analoginya bagi kita. Misalnya si A, si B, si C yang bercita-cita memimpin tadi, dia pun harus menyadari bahwa ada banyak kotoran-kotoran dalam dirinya yang harus masih penting untuk disingkirkan kan. Supaya nanti yang katakan tadi istilah emas itu akan muncul, ya muncullah dia sebagai pemimpin yang dianalogikan sebagai emas kan gitu ya, yang bermanfaat, yang berguna gitu ya dalam tugasnya gitu. Jadi tidak ada yang tiba-tiba orang jadi pemimpin, Iya, iya. semua perlu pemberesan kan. Iya, benar. Benar, Pak. Soalnya di Alkitab pun juga ada pemimpin-pemimpin yang dicatat oleh Alkitab gagal ya, Pak ya. Banyak. Iya, banyak sekali. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberi contoh yang banyak di Alkitab ya, Pak ya, tentang kepemimpinan. Ada yang gagal, ada yang tadinya baik terus gagal. Seiring perjalanan waktu, ada yang memang sudah dipersiapkannya, tadi Bapak bilang dipersiapkan, ada yang sudah ditakdirkan. Wah, menarik sebenarnya di Alkitab ya. Jadi tidak ada teori tunggal tentang kepemimpinan kan. Betul. Jadi artinya begitu luasnya pengertian, pemahaman tentang kepemimpinan, bahkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mereka yang memimpin, bahkan seperti yang disinggung tadi, endingnya cerita kepemimpinan mereka ada yang mengagumkan, ada yang mengecewakan kan. Betul. Iya, menarik ini, Pak, sebenarnya. Dari surga, tetapi berkarya di dunia kan. Jadi berarti maksud Tuhan mengizinkan gereja ada di dunia ini adalah supaya semua berlangsung secara alamiah, natural juga. Karena yang natural, yang alamiah itu tidak boleh dipertentangkan dengan yang supranatural, yang supra alamiah kan. Betul. Nah itu dulu yang pertama. Jadi kesadaran akan semua hal berlangsung secara wajar itu perlu diterapkan dalam pikiran umat, pikiran orang-orang Kristen, pikiran kita sebagai murid-murid Tuhan. Jadi kalau yang itu sudah kita turuti dengan baik, maka kita akan mampu menaati yang supra alamiah kan, yang datang dari Tuhan kan. Nah jadi pertanyaannya misalnya, bagaimana kita menaati firman Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, padahal di jalan raya kita melanggar aturan lalu lintas. Nah, aturan lalu lintas kan bersifat natural ya. Betul. Pak. Iya, sementara kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu itu kan aturan yang datang dari surga kan, yang supra alamiah kan. Iya ya. Jadi kalau saya lebih percaya pada orang yang menerapkan ketaatan pertama dulu secara alamiah, betul-betul dia taat dengan kesadaran. Saya yakin orang itu taat pada firman Tuhan daripada orang yang selalu mencaplok atau mengutip teks-teks Alkitab, tapi dalam kenyataannya dia tidak pernah taat gitu, dalam sehari-hari gitu ya. Iya. Nah, kalau kita punya aturan, misalnya di gereja ada aturan, ya, misalnya kan ditulis itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan. Betul. Tapi kita tidak taat dengan itu. Terus bagaimana kita mau taat dengan ayat Alkitab yang kita khotbah tadi di ini? Iya ya. Jadi pertama harus taat ya, Pak, sebenarnya, Pak. Iya, artinya kepatuhan kita pada aturan alamiah itu penting ya. Penting ya. Peraturan alamiah, peraturan natural, peraturan yang kita buat sebagai manusia, ya kan? Peraturan yang menyangkut pada etika. Misalnya begini, kita tahu sebenarnya kalau kita didorong-dorong naik ke posisi sebagai pemimpin adalah karena ada kepentingan, ya kan?
Nah, kalau orang menyadari ini, maka dia mengatakan begini, aduh, mohon maaf, saya tidak bersedia ada di sana. Karena dia tahu itu sebenarnya didorong-dorong dia naik ke atas itu untuk kepentingan. Padahal kan kalau kepemimpinan hanya sekedar untuk kepentingan diri dan kelompok, kan berarti bukan kepemimpinan yang murni. Betul, Pak. Betul. Maka orang itu sebenarnya mengatakan, aduh, mohon maaf, saya tidak mau diperlakukan seperti itu, didorong-dorong ke atas untuk ya itu tadi kepentingan itu kan. Jadi biarkan aja orang menurut kehendak Tuhan dia naik ke atas, kira-kira seperti itu. Iya. Ini kan bentuk kepatuhan sebenarnya kepada kepatuhan hati nurani misalnya, ya kan? Menarik. Lalu orang itu pastilah sanggup kan melakukan firman Tuhan itu kan? Pasti. Karena hati nuraninya dia tidak lawan, hati nuraninya dia turuti. Hati nurani itu kan paling jujur pada diri kita kan. Iya. Kau tak mampu melakukan itu, dan kau didorong-dorong hanya untuk menjaga kepentingan mereka. Masa kamu nanti jadi pemimpin hanya untuk menjaga kepentingan mereka? Kan itu. Kan di nurani itu kan bicara begitu. Nah jadi ya itulah, orang mestinya harus sampai ke sana. Jadi kalau orang sudah patuh pada nuraninya, pada aturan alamiah, patuh pada anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya orang seperti itu akan patuh pada firman Tuhan. Yang pemimpin seperti itulah yang harus kita temukan dalam kehidupan, apalagi dalam bergereja. Iya. Mari kita menilai kan, apakah orang itu patuh dengan aturan atau pelanggar aturan sebenarnya. Pelanggar. Iya, betul. Sebenarnya jadi gampang melihatnya sebenarnya ya, Pak ya. Iya. Betul. Kalau istilah Yus gampang melihatnya, bagi Bapak itu tolak ukurnya. Iya. Menggantikan istilah Yus gampang, kalau Bapak sebut tolak ukur atau Tolak parameter. ukur ya. Iya, parameter. Betul. Iya. Orang itu taat enggak pada anggaran dasar anggaran rumah tangga? Gitu ya. Iya, benar. Nah, itu cocoklah itu jadi pemimpin karena dia patuh pada aturan yang dibuat sendiri. Setuju. Iya. Kalau di rumah kita, misalnya kalau ada aturan, katakan di rumah kita masing-masing, di keluarga kita dapat melihat siapa sih yang patuh pada peraturan, siapa yang patuh pada aturan rumah tangga kita misalnya kan. Kan pasti orang itu layak jadi pemimpin kan di dalam rumah kan. Ya, pasti layak dia diberi kepercayaan memimpin kan? Karena kita lihat dia patuh, dia taat pada aturan rumah tangga keluarga. Betul, setuju. Hal yang sama berlaku dalam organisasi, termasuk dalam organisasi gereja. Begitu. Nah, misalnya secara natural kan kelompok usia tadi sudah Bapak sebutkan. Setuju. Kelompok usia kan? Kelompok usia. Iya. Dia tahu bahwa secara usia, kelompok usia dan pengalaman, termasuk dalam pemikiran, ada orang-orang yang lain yang lebih mampu, gitu kan. Tapi karena tadi didorong-dorong, karena ada motivasi di balik itu, lalu dia, dengan bangganya dia mau jadi pemimpin. Iya. Nah, bagi saya orang seperti ini tidak bisa dipercaya menjadi pemimpin. Betul. Pasti akan menyeleweng lah Pak ya. Iya, karena dia tidak mau mengikuti hal-hal yang wajar gitu. Dia melompati sesuatu yang tidak wajar. Kan berbahaya itu. Iya. Menarik tuh Pak tadi kata-kata yang tidak wajar. Iya. Kegagalan pemimpin kan memang karena mereka tidak taat ya Pak ya. Di Alkitab pun juga bilang begitu ya. Ketika dia tidak mau taat, maka dia gagal. Tragedi Daud itu ya Pak ya. Iya. Ketika dia hubungan pribadinya sama Tuhan lagi jelek dan tergodalah dia dengan istri orang. Ini ya benar. Waduh, menarik itu Pak. Ketika tidak taat dan patuh. Waduh. Menarik. Nah, itulah yang harus kita perbaiki kan terus-menerus seperti tadi istilah Yusuf. Akhirnya muncullah emas kan gitu. Iya. Jadi kan semua manusia punya sisi kekurangan dan kelemahan kan. Betul. Jadi itulah yang dibersihkan terus-menerus gitu kan. Jadi kesadaran bahwa adanya pembersihan pada diri kita itulah salah satu juga alat ukur bagi diri kita apakah kita ini layak jadi pemimpin atau tidak kan gitu kan. Jadi
sekali lagi jangan kita merasa saya mampu jadi pemimpin gitu ya. Padahal sebenarnya kita membutuhkan perbaikan sebelum kita jadi pemimpin. Iya, benar Pak. Kan kata-kata Alkitab juga jangan pandang fisiknya ya Pak, tapi hatinya ya gitu ya. Waduh, Ya, menarik tuh ya kata-kata Tuhan gitu ya. jangan salah juga misalnya kadang-kadang penggunaan itu Iya. menjadi stigma. Oh iya benar. Orang kalau terlihat gagah tinggi, oh jangan, kata firman Tuhan berkata kenapa seperti itu jadi stigma, itu bahaya juga. Iya kan? juga bahaya juga benar Pak, benar. Karena banyak juga pemimpin yang gagah tinggi, cakep, dia jadi pemimpin juga. Cocok. Apa salahnya dengan dia punya itu? Benar. Itu sebenarnya adalah bahwa kita tidak boleh terlena dengan penampilan. Setuju Pak. Iya itu Tapi maksud. kalau penampilannya bagus dan dia pemimpin yang bagus, kenapa tidak? Kan gitu. Setuju. Iya, maksud harafiah Alkitab itu sebenarnya lebih ke itunya Pak ya, bukan fisik secara fisik gitu ya. Iya, paham. Jangan terpengaruh sama penampilan maksudnya itu ya, benar. Itu sebenarnya. Siap. Jadi, jangan salahkan dong orang lahir dengan Wajah tampan, wajah cantik gitu ya, benar. cakep dari orang kan. Setuju Pak. Itu berarti namanya kebencian itu. Ada iri dengki ya Pak ya, iri dengki. Iya, ada begini, orangnya cakep, tinggi, apa segala macam, lalu pintar, pandai, bisa memimpin, rendah hati. Kok dibenci? Iya, benar. Nah, itu namanya berarti udah ada yang salah itu dalam pikiran orang. Setuju. Dalam Jadikanlah dia pemimpin kalau memang dia punya kelebihan seperti ini. Apa hubungannya dengan apa namanya teks tadi kan? Iya, menarik itu. Aduh. Memang kalau tentang kepemimpinan ini memang harus dibenahi dari awal memang Pak ya. Banyak yang harus dibenahi. Soalnya kadang-kadang sudah tercaplok di situ ada pemimpin tiba-tiba, tapi kita nggak tahu asal usulnya dia gimana memimpin sebenarnya ya. Nah itu dia, jadi kan makanya kembali ke tadi, kalau kita katakanlah satu organisasi gereja kita adalah rumah kita, kan mestinya kita, kalau istilah apa namanya, istilah kerennya track and record. Ya, track and record. Jadi tiba-tiba datanglah ke rumah itu, organisasi itu, orang tertentu yang terlihat hebat dan segala macam. Udah itu aja kita angkat jadi pemimpin. Hancur, rusak itu organisasi. Iya. Tapi kan dilihatlah track recordnya, apakah dia orang yang setia di situ, gitu kan? Berapa lama dia berada di situ? Apa nilai plus minusnya orang itu? Menarik itu. Iya. Jadi sekali lagi pemimpin tidak ujuk-ujuk dari pemimpin. Nah misalnya kalau dalam aturan anggaran dasar GPI kan, misalnya kalau seseorang itu duduk dalam posisi puncak kepemimpinan, katakan majelis pekerja sinode, misalnya dia posisi ketua umum, gitu kan, dia kan minimal, jadi aturan itu ada itu dua periode, atau berarti satu periode kan 5 tahun, berarti 2 periode 10 tahun. Seseorang menggembalakan jemaat, baru dia salah satu syarat untuk memenuhi syarat dia dipemimpin kan. Jadi ketua umum gitu ya bahasanya. Betul. Nah itu yang benar. Jadi masa orang tiba-tiba satu periode pun belum, baru orang kemarin tiba-tiba mau diangkat, iya benar. Menarik. Ini kan nggak natural kan? Nggak natural. Keberpihakan lagi yang tadi dibilang ya Pak. Iya. Dan kepentingan sesuatu. Iya paham. Iya, itu yang harus disingkirkan. Jadi cobalah dilihatlah alamnya, diperhatikan syarat-syarat yang kita pergunakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita menjadi pemimpin. Menarik. Dan ya itu tadi, etika itu tetap ada, penghargaan, penghormatan kepada orang-orang yang lebih duluan daripada kita, lebih senior katakan itu. Betul. Itu tetap perlu itu, iya kan? Setuju Pak, setuju. Jadi ya itu, saya kira kalau kita mau mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik ke masa depan, harus jelas apa namanya landasan-landasannya itu harus kita pahami. Jangan tiba-tiba orang diangkat jadi pemimpin tanpa track record, tanpa visi misi apa benar ya? Iya, menarik Iya. tuh.
Iya, banyak ya. Jadi nangkep Pak tentang ketaatan pemimpin, tentang track record, visi misinya, ya mau dibawa kemana nantinya ya Pak. Benar juga sih. Ya. Pemimpin harus melihat ke depan. Pertanyaannya, kalau orang memimpin, dia mengerti masalah nggak? Betul. Takutnya itu Pak. Memimpin satu organisasi gereja, dia paham masalah nggak? Itu yang pertama. Lalu dia mampu nggak memperbaiki kondisi itu, masalah-masalah itu? Tentu tidak ada penyelesaian masalah yang sehari semalam, bukan? Betul. Seperti membalikan telapak tangan, kan? Tapi yang paling penting adalah, pertama, dia tahu ada masalah, dia memahami masalah, dan dia punya semangat untuk menuntaskan masalah. Gitu. Iya. Makanya ketika orang menyampaikan visi dan misinya, maka dia harus mengerti masalah dulu. Apa masalah di dalam gereja itu? Ya kan? Lalu nanti dia bisa menyampaikan 1, 2, 3 dan seterusnya hal apa yang harus dikerjakan dia. Betul. Untuk memandu secara bersama. Dan sekali lagi, kalau kita bicara kepemimpinan gereja, kan kepemimpinan itu kolektif, kolegial. Iya. Jadi artinya bersama-sama kita memimpin. Itu namanya tim, kan? Tim, benar Pak. Nah, apapun bentuknya nanti, ada teori tim itu adalah kepemimpinan yang bersahabat, kepemimpinan yang mengasihi. Nah, silakan, bagus-bagus saja. Tetapi pada intinya adalah tidak ada Superman, ya kan? Tidak ada seseorang yang sanggup memimpin, apalagi satu organisasi gereja hanya seorang diri, Superman. Iya, benar Pak. Itu kayaknya sudah ditinggalkan itu Pak. Yang ada adalah super team, kan gitu. Betul. Dalam kepemimpinan kolektif kolegial ini kan akan dipilih satu namanya ketua umum, kan? Nah, fungsi dia apa? Pertama, merangkul seluruh elemen kepemimpinan yang bersama dengan dia. Kalau secara struktur kan ada itu misalnya ketua umum, ada ketua 1, ketua 2 bidang ini, ketua 3 bidang ini, ketua 4 bidang ini, ada sekumnya, ada sekretaris bidang ini, ada bendaharanya, bendahara 1, 2 dan seterusnya, ada departemen dan seterusnya, kan, pengurusnya, kan. Ketua umum ini dia mampu mengakomodir semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin di bawah ini. Dan kalau menggunakan istilah teori tadi, kan, dia harus mampu menjadi pemimpin yang bersahabat, pemimpin yang merangkul. Jadi dia tidak mendominasi dan dia tidak memonopoli kepemimpinan. Jadi di pikirannya itu sudah terkikis monopoli kepemimpinan. Dominasi kepemimpinan itu terkikis. Tapi ini pemimpin-pemimpin sampai ke tingkat bawah ini diajak dia berpikir bersama dalam rapat-rapat, kan? Betul. Bertukar gagasan, bertukar ide. Dan kalau ide itu cemerlang dan mampu dilakukan di dalam organisasi gereja, silakan langsung kerjakan. Setuju. Jangan dihambat, jangan ditunda. Nah, seringkali kan seperti itu terjadi, ya. Banyak orang akhirnya tidak betah dia di sana. Idenya, gagasannya bagus dan bisa dilakukan, tidak dilakukan. Nggak dilakukan. Nah, orang betah. Inilah fungsi pemimpin utama ini. Dia mampu nggak melihat ini, gitu ya. Menarik tuh. Dan dia adalah seorang motivator, kan? Motivator bagi pemimpin di bawahnya. Jadi jangan dibalikan. Orang yang bawah harus memotivasi dia, itu kembali. Nah, ayo semangat, kan gitu ya. Iya bener Pak. Ayo kita pasti bisa melakukannya. Sebenarnya berat melakukannya, tapi kata-kata pemotivasi yang keluar dari dia kan, kita mampu sama Tuhan. Pasar waninya itu gitu. Dan seterusnya. Siap. Nah, itulah nanti harusnya pemimpin yang harus muncul Pak. Iya benar. Di kehidupan kita bergereja ke depan. Siap. Dia bukan Superman, tapi membangun super team. Waduh, menarik. Dan cara membangunnya yaitu persuasif, pendekatan hati ke hati. Karena ini kan teman-teman di bawah ini kan, pemimpin ini kan karakternya beda-beda nih. Pasti Pak. Ya, kepribadiannya beda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, gitu ya. Dia harus kenali ke orang itu.
Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia menguasai juga masalah psikologi. Gitu. Kalau mengajak Tius bagaimana caranya? Itu beda dengan mengajak Alfian. Betul, betul. Gitu kan? Nah itu berarti betapa pemimpin itu memerlukan kelengkapan manajemen, kelengkapan intelektual, kelengkapan ilmu jiwa, apalagi kelengkapan pemahaman administrasi. Banyak kelengkapan. Jadi kalau kita bagi ada apa namanya kemampuan intelektual, itu yang pertama. Betul. Kemampuan moral. Moral harus, Pak. Kemampuan sosial. Jadi secara sosial dia bisa membangun jejaring. Ya. Relasi komunikasinya baik, gitu ya. Dia tidak menunggu telepon dari orang, dia selalu menghubungi orang. Betul, gitu ya? Betul. Nah, dan tentu kemampuan spiritual. Gitu kan? Minimal 4 itu kan? Minimal 4 itulah, Pak. Kemampuan intelektual, kemampuan moral, secara moral dia teruji. Betul. Kemampuan sosial, kesanggupan sosial, intelektual sosialnya. Kalau istilah itu kecerdasan. Kecerdasan lah ya. Iya. Kalau bahasa kerennya kan kecerdasan intelektual, betul. Kecerdasan moral, kecerdasan. Jangan lupa emosional. Emosional, Pak. Setuju. Jadi maksudnya pemimpin itu kerjanya marah-marah. Ini bahaya ini kan gitu ya. Iya, jadi troublemaker nanti, Pak. Iya. Emosinya harus bisa dia kontrol kan. Gitu. Betul. Lalu kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual 5 Yus. Harus 5 ya, minimal 5 itu ya. Iya, kecerdasan intelektual ya, saya ulang ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Iya. Betapa beratnya jadi pemimpin, tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main, betul, Pak. Tidak ada istilah, ayo dia itu kayaknya enak itu, teman baik itu. Jadi ini berlaku like and dislike. Iya itu, aduh bahaya itu, Pak. Nah, kita angkat jadi pemimpin. Padahal tadi kalau diuji dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual yang tertinggi kan, spiritualitas. Nah, harusnya pakai alat itu sebenarnya, alat ukurnya, bukan ukuran like and dislike. Iya, kalau suka tak suka itu kayaknya jadi kayak anak SD ya, Pak ya. Iya. Pilih ketua kelas nih, saya suka sama dia nih. Nah, itu kan? Iya. Masa kita jadi kekanak-kanakan? Iya, gitu, benar, Pak. Jadi teori like and dislike dalam menentukan kepemimpinan berarti teori kanak-kanak, orang anak-anak, pikirannya kanak-kanak, bukan pikiran dewasa itu. Betul. Nah sekarang kita mau menjadikan gereja kita menjadi dewasa enggak ya? Itu pertanyaannya, Pak. Kalau begitu, marilah kita berpikir secara orang dewasa dalam menetapkan siapa pemimpin bagi kita. Marilah kita mengerjakan tugas-tugas usaha menemukan pemimpin itu secara dewasa, bukan seperti kanak-kanak. Iya. Itu. Ini memang harus banyak dipahami, termasuk jemaat mungkin ya, Pak ya, harus dipahami ini tentang memilih pemimpin yang benar-benar jangan pilihan umat aja ya. Pilihan umat. Nah itulah kalau menurut Bapak nih pengalaman kita, saya khawatir bahwa ada pemimpin, katakan gembala atau pendeta, takut mengajarkan sesuatu yang membuat jemaat itu menjadi kritis, menjadi mampu berkritis. Yang kemungkinan banyak orang dalam bergereja adalah pemimpin atau gembala berkhotbah itu bukan untuk membukakan cakrawala umat, tetapi mengindoktrinasi sedemikian rupa sehingga akhirnya justru tertutup pikiran mereka. Misalnya mengajarkan pemimpin itu datang dari Tuhan, benar, datang dari Tuhan, tapi jangan berhenti di situ. Betul. Pemimpin itu terlahir dari Tuhan. Betul. Tapi kan tadi sudah kita sebut di bagian awal, tapi bisa juga dilahirkan. Bisa dilahirkan, benar, Pak. Nah sekarang bagaimana pemimpin-pemimpin ini mengajak umat untuk memiliki terbukaan cakrawala? Oh ternyata kalau kita mau mengangkat pemimpin bagi kita, apalagi pemimpin utama di gereja kita, harus ada parameternya, harus ada pemenuhan syarat-syaratnya, dan harus jelas track recordnya, gitu kan? Iya. Seperti yang kita singgung tadi. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pendeta-pendeta di gereja
khususnya kalau kita bicara tentang mengangkat seorang pemimpin bagi kita, mengajarkan hal ini secara benar kepada mereka kan. Iya, harusnya Tadi jemaat itu dimampukan untuk menilai secara kecerdasan intelektualnya, moralnya, sosialnya, emosinya, dan spiritualnya. betul, betul. Kan banyak ada pemimpin-pemimpin yang mampu secara tetapi emosinya tidak terkendali. Emosinya tak terkendali. Oh, berantakan lah jadinya kan, karena emosi tidak terkendali. Iya. Iya, ada contohnya juga ya Pak ya di Indonesia ya, akhirnya jadi bumerang buat dia ya. Iya. Aduh, sayang banget padahal sudah baik tapi bumerangnya dia emosi. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya pekerjaan dia yang baik yang telah dikerjakan rusak hanya setitik rusak khusus sebelah mata. Iya. Setitik noda kan. Titik noda, betul. Nodanya adalah ketidakmampuan, tidak cerdas mengelola emosi. Emosi aja. Iya, betul. Nah, Aduh. jadi rusak tadi yang baik tadi. Iya, jadi bumerang. Sayang sekali. Aduh, menarik ini Pak bincang-bincang kita ini. Jadi memang terlihat lah Pak ya, pemimpin itu siapa yang pemimpin, siapa yang ngekor lah ya. Nah, itu tuh menarik tuh. Kalau Bapak tidak mau jadi pengekor, Pengekor, iya. tapi Bapak tidak harus merasa harus jadi pemimpin, harus berada di puncak. Tapi sikap Bapak secara pribadi adalah, dan dari dulu nampaknya seperti itu, Betul. tidak mau menjadi pengekor, artinya iya saja. Iya saja, atau niru-niru saja. Nah, Iya. kita harus genuine, harus asli kan, Betul, orisinil kalau bisa, benar. kita. Dan pengalaman saya juga seperti itu. Kalau ada pemimpin yang sok berkuasa, biasanya saya lawan dia. Ya, harus Pak. Membenarkan lah ya, iya Pak ya. Positif, bukan Betul, kekerasan. betul. Nah, banyak sikap melawan kan, Pasti. menolak ajakan dia, itu kan. Jadi itu kalau Bapak secara pribadi tidak cocok dengan pemimpin yang seperti itu, yang sok menguasai, sok berkuasa. Apalagi kalau dia memimpin tetapi dengan cara-cara halus dia mau memonopoli. Gitu. Kalau yang Bapak paham kepemimpinan atau pemimpin adalah yaitu tadi kepentingan bersama yang diutamakan, bukan kepentingan diri, dan tidak memonopoli. Iya. Apalagi kalau kita pemimpin gereja, ya hindarilah memperkaya diri. Memperkaya diri, wah itu tuh Pak yang bahaya. Kan? Kalau bisa kita memperkaya orang lain, belum bisa memperkaya secara ekonomi, memperkaya pengetahuannya, Betul. memperkaya semangatnya, memperkaya nilai-nilai sosialnya, nilai spiritualnya, dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya intinya pemimpin itu harus mengeluarkan dari dirinya, bukan memasukkan pada dirinya. Gitu. Wah, menarik tuh Pak. Iya, menarik. Dia harus mengosongkan diri, kan itu kata Paulus kan ke jemaat di Filipi, seperti Kristus yang rela mengosongkan diri. Gitu. Jadi ya pemimpin ya kosongkan tenagamu untuk dibagikan bagi umat, kosongkan ilmu untuk dibagikan ke umat. Kalau kita punya harta, punya apa, kan untuk kepentingan, sebenarnya begitu. Jadi kalau seorang pemimpin makin kaya, lalu jemaat makin miskin, nah itu perlu dipertanyakan. Iya, benar juga ya, benar Pak itu. Jemaat ini nggak pandai-pandai. Iya. Tetap aja jemaat ini kesanggupan intelektualnya begitu, nggak pandai-pandai memahami ini gitu ya. Tapi ada yang keliru ini, ada yang harus dipertanyakan kesalahannya di mana ini. Pendetanya terlihat semakin pintar gitu ya. Iya. Tapi jemaat terlihat semakin bodoh. Nah ini bahaya. Aduh. Bisa bahas. Satu tanda-tanda itu. Iya, betul. Kalau Pak Pendeta tidak setuju dengan itu, makanya apapun Pak Pendeta bukakan untuk mengajar umat, bahwa memang umat harus pandai, harus pintar, dan harus kritis. Gitu. Kritis. Harus memiliki kesanggupan menilai itu benar atau salah. Menarik. Ada juga yang mengatakan begini, kalau kritik itu tidak baik katanya. Oh ya. Itu datangnya dari bukan datang dari Tuhan itu. Katanya harus kritis ya, waduh. Iya. Kritis, aduh apa itu? Katanya nggak ada kritik membangun katanya. Iya, aduh serem juga ya, harus kritis yang penting gitu ya. Nah, ini aneh ini. Nah, cara berpikir Pak Pendeta sederhana, misalnya begini. Lah, sekarang kalau kita ditanya orang itu, ibu, bapak yang menciptakan bapak itu siapa kalau dari sisi iman? Kan jawabnya Tuhan kan? Lah,
Kalau Tuhan menciptakan kita secara utuh, berarti Tuhan menciptakan alat berpikir dong, namanya otak. Berarti Tuhan mau supaya kita menggunakan alat berpikir itu. Iya. Nah, itulah namanya kita ketika menggunakan bersikap kritis, kan gitu. Iya, menarik itu sebenarnya, Pak. Jadi kemampuan mengkritisi itu kan dari Tuhan itu sebenarnya. Kenapa dari Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan kita alat berpikir, kan? Iya kan? Di kita yang paling atas kan isinya yaitu kan sebutannya kan otak kan gitu ya, alat berpikir. Alat berpikir, ya betul Pak, otak lah. Jadi kalau orang menafikan berpikir itu atau mengkritik itu tidak ada yang membangun, aneh juga. Nah, orang beri Tuhan kemampuan berpikir kok pemahamannya begitu banget sih gitu ya. Biasanya itu yang kayak gitu-gitu like-nya dikit Pak, yang komen yang bikin status-status begitu. Lah iya, jadi artinya bagi Bapak itu memahami Tuhan itu secara menyeluruh lah, jangan parsial. Jadi memahami Tuhan itu kan tidak hanya menggunakan alat kerohanian atau iman kan gitu. Tapi sebenarnya kan secara jasmania pun, secara intelektual pun kita juga bisa karena kita diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk berpikir, dan kemampuan intelektual itu kan dari Tuhan kan. Betul Pak. Sama dengan kecerdasan emosional tadi dari Tuhan itu kan. Dari Tuhan. Sama seperti kecerdasan moral, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, itu semua dari Tuhan itu. Masa hanya kecerdasan spiritual dari Tuhan? Ya kan? Berarti kita memahami kemanusiaan itu holistik. Iya. Ya kan? Menyeluruh kan? Tidak boleh parsial hanya dari sisi kerohanian. Kalau kita bicara Tuhan hanya dari sisi kerohanian, Bapak pikir kurang tepat. Harus dari keseluruhan kecerdasan tadi. Betul. Soalnya aku sempat baca ada sebuah status yang bilang menghina, mengkritik, dan mengkritisi Pak. Ada perbedaannya itu Pak. Kalau menghina kan udah pasti menghina, kritik katanya sama aja gitu. Beda sama kritisi, mengkritisi katanya. Jadi jika saat ini ungkapan disampaikan dengan membentuk merendahkan, katanya itu termasuk cuman kritik Pak. Kalau ada solusinya baru kritisi katanya. Gimana tuh Pak? Ya nggak apa-apa, namanya semua orang bisa berpendapat di era sekarang demokrasi. Iya sih, benar juga ya. Orang mau bikin teori A, teori B, teori C. Tetapi kalau Bapak tidak mengoreksi itu, silakan masing-masing punya itu. Tapi Bapak berangkat dari yaitu tadi, cara berpikir tadi. Sekarang kalau kita ditanya orang beriman ya, percaya nggak bahwa manusia itu diciptakan Tuhan? Tuhan yang menciptakan. Iya. Ya, kalau kita percaya betul bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, berarti seluruh eksistensi diri manusia itu, baik yang bersifat intelektual, emosional. Kalau menanggapi tadi ada yang Yus baca apa itu statusnya, apa itu kritik, apa itu kritisi. Ya silakan aja gitu kan. Tapi kalau Bapak berpikir mengkritik itu berguna dan amat berguna. Kritik ketemu. Lah, dan tidak menghina lah Pak ya. Berapa kali bagaimana kuatnya artinya membuat kita terperangah ketika Yesus katakan kepada orang Farisi, hai kamu keturunan ular. Ya, orang beludak. Ya, betul. Itu melebihi kritik itu Yesus. Itu melebihi kritik. Berani mengatakan itu kan. Tapi Yesus sendiri yang kemudian kita mempercayai dia sebagai Tuhan kita, mengatakan hal itu dengan tujuan mulia, tentunya tujuan kudus kan. Betul. Jadi kalau sampai orang mengatakan mengkritik itu tidak membangun dan segala macam teorinya, ya gimana ya cara berpikir? Iya. Mungkin beda buku yang dibaca Pak. Beda buku yang dibaca. Bacalah dulu kitab Amos. Kitab Amos adalah salah satu kitab yang paling sedikit kan. Iya. Berapa pasal kan? Iya. Tapi coba dari awal sampai akhir membacanya itu kita gemetaran kan? Iya betul Pak. Gemetaran. Kayaknya serem banget gitu ya. Tuhan tidak suka itu ibadahmu,
perayaan-perayaan yang diinginkan Tuhan adalah keadilan, kebenaran, dan kasih. Iya. Ya itu. Jadi orang masih menolak itu lebih dari kritik itu. Saya nggak stabil ternyata ya Pak. Oke. Iya, itu udah merupakan salah satu cara menghajar itu kalau bahasa kita. Menghajar ya. Bukan kritik lagi, kritik masih enak itu kritik. Kritik masih levelnya. Saya tidak. Iya. Gimana ya? Iya, kritik levelnya masih sedang-sedang lah Pak ya, medium ya. Iya, kalau menurut Bapak itu kritik itu sangat berguna karena juga posisinya seperti yang saya katakan masih dalam posisi pertengahan, moderatnya. Iya, moderat. Istilah lain kan, masih moderat. Betul. Masih netral kan. Tapi yang dihindari adalah di dalam kritik itu ada penghinaan. Seperti yang tadi dikatakan. Misalnya kita kritik, menurut saya pemimpin gereja adalah harus bertujuan untuk kesejahteraan umat, gitu ya. Saya menginginkan pemimpin yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Kritik itu kan? Iya, betul. Nah, di sisi mana yang salah dari yang saya katakan tadi sebagai kritik? Sebagai kritik. Iya, nggak ada sebenarnya. Itu kan kritik. Terus yang mana yang salah? Iya, nggak ada. Kalau orang mengatakan, itu kritiknya tidak membangun, nah, terus membangunnya gimana? Oke, cara menyampaikannya, kita ubah. Menurut pendapat saya, alangkah baiknya jika pemimpin, halus nih kata-katanya kan, alangkah baiknya jika pemimpin itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kritik kan? Kritik itu agak halus. Iya. Jadi cuma bedanya sebenarnya pemilihan kata-katanya aja kan gitu. Tapi tujuannya tetap sama. Menarik. Disitulah orang kan seringkali mempermasalahkan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Iya, kayak nyari permasalahan ya kadang. Seolah-olah dia kurang masalah ya. Iya, makanya nambah masalah. Udah banyak masalah, cari-cari masalah. Iya. Habiskan energi cari masalah. Kasihan deh lo. Kasihan. Tapi memang kayaknya era zaman sekarang begitu, Pak. Nyari-nyari masalah ya. Sepertinya begitu ya. Aduh. Biar eksis katanya, Pak. Karena itu yang disebut sekarang era post-truth gitu ya. Iya. Jadi kebenaran gitu ya. Jadi dengan adanya media sekarang semua orang bersuara, saya yang paling benar kan gitu kan. Betul. Nah, itu memang dan bisa jadi artinya kalau kita ikutin gejala-gejala kepemimpinan sebelum tahun-tahun ini sebelumnya makanya terpilih misalnya pemimpin A di daerah A karena membawa nama-nama agama gitu kan. Jadi politik identitas itu kan. Iya, betul, Pak. Lalu diposting kan karena itu tadi post truth kan, semua bisa benar kan. Bisa benar. Lalu ada dulu istilah memilih pemimpin di DKI itu menggunakan kata ayat dan mayat gitu kan? Iya. Dan yang membaca itu menganggap itu kebenaran, yang menuliskan, memposting itu dianggap kebenaran kan gitu. Akhirnya udah jadilah yang kalah pemimpin yang modern dengan mengandalkan diksi-diksi yang seperti itu. Betul. Menarik zaman kalau sekarang ya. Bisa itu yang harus kita hindari. Iya. Jadi kelihatan yang manipulasi. Iya. Kelihatan yang sebenarnya manipulasi, rekayasa segala macam dan yang mana yang asli, yang mana ori itu kelihatan. Iya. Masyarakat kayaknya makin itu sih, Pak. Walaupun masih banyak yang tertipu ya, Pak. Masih banyak yang tertipu sih. Iya, masyarakat kita khususnya Indonesia kan ya mohon maaf saja kan tingkat kecerdasannya barangkali ya. Kita tidak tahu sampai kapan mereka studi kan gitu. Betul. Bapak juga merasa tidak tinggi-tinggi sekolah. Betul. Tapi untuk mencapai kecerdasan, menemukan kecerdasan kan kita terus belajar. Harus. Belajar itu kan bukan hanya di ruang kelas kan, dalam kehidupan sehari-hari. Bergaul dengan sesama, belajar bagaimana ya berhubungan dengan dia, bagaimana ya membangun komunikasi dengan orang seperti itu.
Belajar juga bisa dengan membaca gitu ya. Pasti. Apalagi di masa pandemi COVID ini, salah satu terapi untuk mengatasi kecemasan depresi kita ya membaca saja, membaca yang bisa dibaca, membaca hal-hal yang membuatnya menjadi bersemangat gitu ya, terinspirasi gitu ya. Jadi dengan membaca buku kita juga cerdas gitu ya. Iya, setuju Pak. Gitu. Iya. Makin. Jadi makanya masyarakat kita ya tidak banyak yang berusaha untuk menjadi cerdas, sehingga ya itu tadi muncul sesuatu hal yang dianggap sebagai kebenaran ya diterima mentah-mentah, oh ya kebenaran. Jadi kalau mengkritik itu adalah dari setan. Pokoknya kritik itu dari setan, bukan dari Tuhan. Aduh. Iya. Bener Pak. Jadi ingat ilustrasi Pak. Jadi kalau yang dibilang kayak gitu jadi ingat ilustrasi tentang RT naik jabatan ke kecamatan Pak. Jadi di lingkungan RT dia baik gitu ya. Ketika dia naik di kecamatan dia gelagapan Pak. Karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Jadi dia mungkin lingkup pas di RT dia baik, udah oke. Terus ketika dia naik jabatan, aduh, di kecamatan dia gelagapan dan masih ngikutin arah RT-nya. Ilmu RT-nya, ternyata ilmu kecamatannya dia belum paham ternyata. Waduh, menarik itu Pak. Nah itu ya, pengetahuannya baru seluas Tingkat RT. Iya, betul. Harusnya pengetahuannya sudah berkembang sebelum dia jadi camat. Betul. Nah, Waduh, menarik itu Pak. itulah gunanya belajar itu penting kan. Setuju. Dan tidak perlu kita diperintahkan, ayo belajar. Misalnya kita di kalangan rohaniwan, para pendeta, gereja, ayo Pak Pendeta belajar, masa harus dibilangin begini? Waduh, iya. Kayak Belajar itu kan dari diri, kesadaran kan. lebih enak begitu Pak memang. Kalau dia mau menyampaikan, membina jemaat, membina umat, memimpin umat, dari mana dia dapat membina dengan baik kalau dia tidak belajar dulu dan tidak belajar secara mandiri? Dan usaha belajar itu datang dari kesadaran, bukan karena dipaksa-paksa kan. Benar. Menarik tuh Pak. Gitu. Fokuslah ke situ. Saya pun setuju itu. Jadi itu fokusnya. Jadi dikerjakan dengan fokus dan tuntas. Jangan semua dikerjakan tapi nggak ada yang fokus dan nggak ada yang tuntas. Betul. Jadi sebenarnya udah benar itu Yus. Sudah benar ya Pak ya? Yang diberikan tugas sesuai dengan tugasnya itu kerjakanlah dengan tuntas. Setuju. Nah sekarang kan ketika semua mengerjakan dengan tuntas kan pasti akan mendapat manfaat dan dampak kan. Harus. Bekerja kan. Iya. Nah ini yang sekarang diberi tugas tapi tidak dikerjakan ya tidak ada dampak apa-apa. Biasanya begitu sih Pak memang. Makanya Pak Pendeta tidak mencampuri misalnya urusan Bapak A, Ibu B dengan tugasnya. Karena itu bukan bagian saya. Bagian saya kerjakan dan tuntas itu aja. Setuju Pak, harus begitu sih memang. Menarik tuh. Karena kita padukanlah itu nanti kan dalam melihat manfaat dan dampaknya kan. Apa manfaatnya baik bidang apa kan gitu. Banyak benar Pak. Nah, itu. Oh, makin komplit sebenarnya Pak ya. Sudah sebenarnya beberapa orang udah on the track dengan tugasnya. Mantap. Bagaimana menuntaskannya kan. Iya. Menarik tuh Pak. Jadi jangan panas-panas semoga aja konsisten. Betul Pak. Saya sih yakin pada diri saya konsisten gitu. Puji Tuhan. Dari pertama sampai terakhir dan nanti bulan Juli berarti memasuki yang ke-6. Kan gitu. Maksud kita begitu, konsistenlah kita mengerjakan apa yang menjadi kita dan tuntas kan gitu. Siap. Wah, mantap tuh Pak. Konsisten dan tuntas. Wah, siap. Pokoknya kalau udah satu orang itu ditandai gitu ya. Ditandai. Pokoknya kalau udah dibenci pokoknya ditandai banget nih. Oh, udahlah ini. Udahlah nggak cocok lah gitu. Dibuat jadi stigma lagi ya. Iya, bener Pak. Aku pun juga merasakan gitu, ada beberapa orang yang memang nggak suka denganku, jadi aku memahami itu sih. Itu hal yang wajar ya. Iya, betul. Justru kalau menurut Bapak Yus, itu kita perlukan. Betul. Coba bayangkan kalau semua orang
senang dengan kita, setuju dengan kita. Pasti tidak ada koreksi dengan kita. Betul. Dari sisi yang mana kita tidak disukai orang. Jadi kalau Bapak yakin Tuhan hadirkan orang yang tidak menyukai kita sebagai alat dari tangan Tuhan untuk melihat dari sisi yang mana kita perlu diperbaiki. Itu aja. Mantap. Setuju, Pak. Ya, jadi bahan koreksi, bener, Pak. Iya. Tidak apa-apa itu. Siap. Dan hidup itu jadi berwarna kan. Betul, itu yang harus, Pak. Hidup jadi berwarna. Yang baik-baik kepada kita juga tidak perlu kita terlalu percaya bahwa dia sepenuhnya baik dengan kita. Jangan, Pak. Kadang-kadang berubah, Pak, seiring waktu. Terlihat menerima kita, tidak juga perlu kita terlalu mempercayai sepenuhnya bahwa dia sepenuhnya menerima kita. Betul. Bapak sendiri mengalami cara pribadi ya. Nanti dia terlihat baik dengan kita sebenarnya hanya karena dia punya maksud dan tujuan yang untuk dirinya. Betul. Dia tidak sepenuhnya seperti itu. Nanti setelah apa yang didapatkan itu dari melalui kita terpenuhi, dia juga bisa tinggalkan kita. Gitu. Menarik. Ya. Bicara kita kalau semuanya mau dilanggar, Ya, bisa aja. karena lalu akan bicara firman Tuhan, tapi posisi awalnya sudah dilanggar duluan. Betul. Dulu lagi udah pensiun, udah meritik kan. Politik banget ya, bergereja berpolitik banget ya. Itu tidak kita singgung tadi ya, jangan deh bermain. Jangan, Pak. Aduh. Ya, yang tulus-tulus saja, yang lurus-lurus. Iya, benar. Bahaya itu. Aduh. Ya, kesimpulannya adalah kalau kita menjadi orang Kristen berada dalam komunitas gereja, kita ingat saja bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya kan. Dan seluruh isi firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu kan merupakan bimbingan, arahan, pimpinan Tuhan yang kita sebut sebagai gembala bagi kita kan. Dalam segala hal, baik rohani, jasmani, jiwa kan. Jadi, ya Bapak pikir, marilah kita selalu berpatokan ke sana, gitu kan. Jadi patokan-patokan yang telah dibuat oleh Tuhan itu, yang kemudian kita wejantahkan dalam aturan-aturan yang kita buat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik itu di keluarga, di komunitas yang namanya gereja, baik lokal atau bersifat sinodal, bahkan di tengah masyarakat yang lebih luas kan ada aturan-aturan itu kan. Misalnya kalau kita di gereja ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di situ termaktub aturan-aturan, arahan-arahan untuk kita patuhi. Jadi marilah kita patuhi itu dulu, gitu kan. Karena aturan itu memang di depan mata kita kan. Mari kita praktekkan dulu itu kan. Kita usahakan, kita wujudkan. Dengan itu kita akan termotivasi, terdorong dan sanggup melakukan, mematuhi peraturan yang datangnya dari surga, yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Bapak berpikir jangan dibalikkan, kita tidak mungkin mematuhi aturan Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa mematuhi aturan kita di depan mata kita. Jadi marilah kita patuhi dulu aturan di depan mata kita, dan kita berusaha nanti untuk mematuhi aturan yang datangnya dari Tuhan itu. Begitu Yus. Jadi kelak kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin, entah memimpin gereja, memimpin komunitas, memimpin apapun di dunia ini, ya tetaplah pemimpin yang belajar kan gitu kan. Belajar terus-menerus, tidak pernah berhenti menjadi pemimpin. Yang berikutnya, kalau dipercayakan tugas kepemimpinan, marilah kita mengkonsolidasikan diri terhadap tugas itu. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di masa ini kan gitu. Ya, seperti yang singgung tadi, bukan pemimpin Superman tapi super tim kan gitu ya. Makanya sebenarnya justru jauh lebih berat tugasnya pemimpin super tim daripada pemimpin Superman kan gitu. Karena pemimpin super tim berarti dia mengajak sedemikian banyak orang untuk memimpin bagi sedemikian banyak umat kan gitu kan. Dan yang tentu yang terakhir adalah kalau kita dipercayakan Tuhan jadi pemimpin, kerjakanlah tugas kepemimpinan itu dengan baik dan benar, gitu kan. Dan kita harus merelakan mengosongkan apa yang ada pada diri kita untuk
memenuhi apa yang kurang bagi orang lain, bagi umat yang kita pimpin. Begitu. Iya Pak, terima kasih ini Pak Ronald, ini bincang-bincangnya ini menarik. Ya, semoga banyak yang mendengarkan nantinya Pak. Pemaparan ini. Sama-sama, Yos. Ya, siap.